Kali ini kelompok kami akan membuat olahan internasional dimsum yang merupakan makanan khas Cina atau Tiongkok. Sebelum ke proses pembuatan, kami pergi ke pasar terlebih dahulu untuk membeli bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dimsum. Selain ke pasar, kami juga ke toko frozen untuk membeli kulit pangsit, saus sambal beserta mayones sebagai pelengkap dimsum. Setelah semua bahan didapatkan, kami kembali ke rumah untuk menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat dimsum. Adapun bahan yang digunakan yaitu daging ayam, udang, telur ayam, tepung tapioka, tepung maizena, bawang putih, gula, garam, lada, penyedap rasa, wortel, kulit pangsit, saus tiram, saus sambal, mayones, dan minyak goreng. Selain itu, adapun alat yang digunakan yaitu kompor, panci, penggorengan, sutil, saringan, serutan, talenan, sendok, pisau, chopper, wajan, dan piring. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah pembuatan. Yang pertama, kupas bawang putih yang akan digunakan sebagai bumbu dalam pembuatan dimsum. Selanjutnya, bersihkan wortel dengan menggunakan pisau, lalu cuci bersih di air mengalir. Setelah dicuci bersih, kemudian wortel diparut dengan menggunakan parutan yang akan digunakan pada bagian atas dimsum. Langkah selanjutnya yaitu haluskan daging ayam yang sudah dipotong dadu dengan menggunakan chopper dan ditambahkan sedikit air es. Haluskan daging sehingga teksturnya menjadi setengah halus. Tambahkan 4 sendok tepung tapioka, garam, gula, lada, dan juga penyedap rasa lalu dihaluskan kembali. Dan tidak lupa menambahkan 3 siung bawang putih sebagai penambah cita rasa dari dimsum. Tahap penghalusan terakhir yaitu tambahkan saus tiram dan juga kocokan telur, kemudian dihaluskan kembali hingga merata dan benar-benar halus. Panaskan air yang akan digunakan untuk mengukus dimsum. Sambil menunggu air mendidih, bungkus adonan dengan menggunakan kulit pangsit yang sebelumnya sudah dicelupkan ke dalam air dan di atasnya ditambahkan serutan wortel. Setelah semua adonan dibungkus dan air sudah mendidih, kemudian oleskan sedikit minyak di atas saringan agar tidak lengket. Lalu susun dimsum di atas saringan dan tutup, lalu tunggu sekitar 30-45 menit. Cek kematangan dimsum dengan menggunakan tusuk sate. Jika sudah tidak ada yang menempel pada tusuk sate, berarti dimsum sudah matang dan siap untuk diangkat.
Pembuatan dimsum yang kedua juga dapat dilakukan dengan hal yang sama, yaitu dengan menghaluskan daging ayam yang sudah dipotong dadu dan udang yang sudah dibersihkan, beserta tambahkan sedikit air es. Pada tahap ini juga dapat dimasukkan tepung maizena sebanyak 4 sendok makan, lada, garam, gula pasir, bawang putih, saus tiram, penyedap rasa, dan juga kocokan telur. Haluskan semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam chopper hingga benar-benar tercampur rata dan halus. Sisihkan adonan yang sudah dibuat, kemudian potong kulit pangsit dengan ukuran yang memanjang dan potong kembali menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu, ambil adonan yang sudah dibuat, kemudian bulatkan dengan menggunakan sendok dan celupkan di kocokan telur, lalu dibaluri dengan lakukan hal tersebut secara berulang-ulang hingga adonan habis. Langkah selanjutnya, tuangkan minyak pada wajan dan tunggu hingga panas. Setelah panas, masukkan dimsum ke dalam wajan, lalu goreng hingga warnanya kuning keemasan. Bolak-balik dimsum hingga matangnya merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan dimsum. Dua macam dimsum sudah matang, lalu tahap yang terakhir yaitu adalah tahap penyajian. Tata dimsum sehingga tampilannya menarik dan tambahkan saus sambal dan juga mayones. Olahan internasional sudah dapat disajikan dan dapat dipasarkan.